Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sultan Sarasi dengan NPM 24041010 dari kelas Birokrasi dan Governansi Publik F041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis saya dalam rangka penugasan evaluasi akhir semester mata kuliah Birokrasi dan Governansi. Saya di sini mengangkat judul yaitu Co-Production dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan mengambil studi kasus di Desa Adat Panglipuran, Bali. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, di pendahuluan, Desa Adat Panglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, telah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Nah, keberhasilan ini tidak diraih melalui operasi birokrasi yang top-down dan kaku, melainkan melalui mekanisme co-production yang mengintegrasikan regulasi pemerintah dengan hukum adat masyarakat setempat. Co-production itu sendiri yaitu keterlibatan aktif masyarakat, komunitas, atau pengguna layanan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan atau kebijakan publik. Nah, Desa Adat Penglipuran ini menjadi objek yang menarik untuk kita analisis. Bagaimana sebuah desa dapat menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga predikat desa terbersih di tengah gempuran komersialisasi pariwisata tanpa membebani anggaran petugas kebersihan pemerintah secara berlebihan. Dan bagaimana sistem adat masyarakat mampu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dilihat melalui pendekatan co-production. Nah, implikasi dari analisis ini yaitu implementasi pengelolaan sampah berbasis adat dan budaya pada kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama atau co-production. Lalu landasan teorinya yaitu saya mengambil konsep co-production menurut Elinor Ostrom yang mana memiliki definisi sebagai berikut. Co-production yaitu proses di mana input yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau layanan publik dikontribusikan oleh individu atau komunitas yang berada di luar organisasi pemerintah yang bekerja sama dengan produser reguler atau birokrasi. Menurut Ostrom 1996. Nah, konsep co-production mengubah posisi masyarakat dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen bersama atau consumer producer atau co-producer seperti itu. Jadi, menurut konsep dari landasan teorinya Elinor Ostrom ini, pemerintah tidak lagi bekerja sendiri menjadi aktor tunggal, melainkan di sini bermitra dengan masyarakat untuk membuat suatu kebijakan atau membuat suatu program pelayanan publik. Nah, dua elemen kunci Ostrom dalam layanan publik yang pertama yaitu interdependence, yaitu saling ketergantungan. Keberhasilan layanan birokrasi mustahil tercapai tanpa adanya input fisik atau perilaku dari masyarakat. Yang kedua yaitu complementarity, yang artinya saling melengkapi. Kompetensi teknis birokrasi bersinergi dengan modal sosial dan pengetahuan lokal komunitas setempat. Dalam kasus ini, birokrasinya yaitu pemerintah daerah Bangli dan komunitas lokal masyarakat adat di Desa Penglipuran. Lanjut ke analisis peran aktor. Yang pertama yaitu aktor pemerintah. Di aktor pemerintah sendiri yang paling atas tentu ada peranan dari pemerintah daerah atau Pemda. Pemerintah daerah ini memiliki peranan yaitu sebagai regulator, fasilitator makro, dan pengawas kebijakan. Pemerintah Kabupaten Bangli bertindak sebagai penyedia payung hukum, infrastruktur utama, serta pengendali kebijakan di tingkat hilir. Lalu yang kedua ada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bangli yang berperan untuk menyediakan fasilitas pengangkutan residu atau pengangkutan sampah ke TPA dan pembinaan teknis kepada masyarakat setempat atau kepada petugas kebersihan di desa setempat yang sudah diberikan mandat oleh masyarakat seperti itu. Yang ketiga yaitu organisasi perangkat daerah atau OPD seperti Inspektorat, Satpol PP, DLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata untuk memantau jalannya gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu dari sisi aktor pemerintah. Yang kedua, dari sisi aktor non-pemerintah. Nah, aktor non-pemerintah ini termasuk dalam lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Penglipuran. Yang pertama ada prajurit desa adat Penglipuran. Nah, prajurit adat ini yaitu struktur kepemimpinan ulu upat atau hulu apat dan bendesa adat. Nah, bertindak sebagai jembatan yang menerjemahkan instruksi bupati ke dalam norma-norma budaya lokal serta mengawasi kepatuhan warga setempat. Yang kedua, yaitu masyarakat adat Penglipuran yang memegang peran yang sangat krusial dalam hal ini. Sebagai co-producer yang memproduksi kebersihan secara mandiri sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Jadi, masyarakat di Desa Penglipuran harus sudah eh, menerapkan sikap-sikap yang mencerminkan tindakan-tindakan yang kebersihan, dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat rumah tangga.
Baru setelah itu nanti diperluas ke antar tetangga ke lingkungan setempat seperti itu. Yang ketiga yaitu pengelola desa wisata pelipuran yang berperan untuk mengatur kontribusi wisatawan dan perilaku usaha atau warung lokal dalam desa. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa Desa Palipuran sebagai objek wisata yang terkenal seperti itu didatangi oleh wisatawan dari domestik maupun mancanegara di setiap harinya. Dan tentu ini harus ada pihak yang berperan untuk mengatur, mengawasi para wisatawan ini supaya mau mematuhi yang namanya peraturan-peraturan adat atau hukum adat setempat. Nah, lanjut ke analisis co-production-nya. Yang pertama adalah co-design. Masyarakat kerama adat atau masyarakat adat melakukan musyawarah mengenai aturan pemilihan sampah yang dirumuskan bersama dalam sangkep atau rapat adat yang dituangkan dalam awik-awik atau praram. Praram ini adalah keputusan adat seperti itu yang kemudian diselaraskan dan dengan arah kebijakan Jaksada. Ini Jaksada ini tertuang dalam Perbuk Bangli nomor 29 tahun 2018 dan Instruksi Bupati Bangli nomor 2 tahun 2025. Jadi hukum adat harus bisa diselaraskan, diimplementasikan dengan hukum pemerintah atau regulasi administratif seperti itu, supaya tujuannya mampu tercapai. Yang kedua yaitu co-delivery. Nah, co-delivery ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu pemilihan dari sumber. Jadi warga secara mandiri itu memilah sampah di rumah tangga mereka menjadi 3 kategori, yaitu organik, anorganik, dan residu, sesuai mandat dari instruksi Bupati Bangli. Yang kedua yaitu reduksi sampah organik. Warga memproduksi pupuk atau kompos di pekarangan sendiri menggunakan metode tradisional atau modern dengan tong komposter seperti itu. Ketiga yaitu aksi swadaya bersih harian. Nah, adanya kebiasaan dari kerama menyapu pekarangan di area jalan depan gerbang, mulai dari Angkul-Angkul, setiap pagi dan sore secara serempak tanpa adanya komando formal. Ini merupakan salah satu contoh sederhana daripada penerapan hukum adat itu sendiri, di mana masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mereka mereka menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mulai dari pekarangan rumah mereka sendiri seperti itu. Lalu yang keempat itu mobilisasi kelompok sosial, seperti misalnya kader PKK menginisiasi gerakan membawa sampah plastik dari rumah setiap menghadiri rapat bulanan atau disalurkan ke sampah unit. Biasanya ini sampah-sampahnya sampah-sampah plastik, botol-botol plastik seperti itu akan dikumpulkan lalu dibawa ke bank sampah setempat. Biasanya akan mendapatkan gantinya berupa uang. Jadi sampah plastik itu dijual dan akan kembali lagi menjadi uang kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu co-assessment. Nah, co-assessment atau monitoring ini berbasis komunitas yang melekat pada lingkungan masyarakat seperti antar warga dan patroli dari polisi adat Pecalang. Jadi tidak ada intervensi daripada organisasi pemerintah seperti misalnya satu PP dan lain sebagainya. Jadi dari sisi monitoring sendiri, masyarakat sudah memiliki sistemnya sendiri untuk monitoring dan mengevaluasi daripada eh, daripada operasional kebersihan lingkungan itu sendiri seperti itu. Jadi dengan adanya pecalang di sini juga membantu mengawasi dan memonitoring kegiatan-kegiatan masyarakat setempat. Jika memang ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, akan ditegur. Mungkin jika pelanggarannya sudah berlebihan, maka akan diberikan sanksi sosial atau sanksi adat seperti itu. Dan juga masyarakat saling mengingatkan satu sama lain. Nah, selanjutnya itu analisis faktor keberhasilan. Nah, kita harus mampu melihat daripada faktor-faktor yang membuat program seperti ini itu berhasil seperti itu. Kebijakan seperti ini itu berhasil. Kenapa Desa Panglipuran bisa diberikan predikat sebagai desa terbersih di dunia? Nah, yang pertama yaitu ada filosofi Trita Karana. Nah, kerama adat atau warga adat, masyarakat desa adat berpegang teguh pada filosofi Trita Karana yang merupakan kearifan lokal masyarakat Bali. Nah, filosofi ini menekankan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup manusia dalam 3 aspek utama, yaitu parahyangan, yaitu hubungan antar Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua yaitu pawongan, yaitu hubungan antar sesama manusia, jadi horizontal. Yang pertama vertikal, horizontal. Dan pelemahan, yaitu hubungan dengan alam sekitar. Jadi dengan lingkungan sekitar seperti itu. Jadi dengan masyarakat adat berpegang teguh dengan filosofi ini tertanam di dalam dirinya mereka masing-masing bahwa menjaga daripada lingkungan sekitar merupakan salah satu dari wujud Trita Karna itu sendiri yang diyakini bahwa Trita Karna adalah sebuah pedoman hidup masyarakat di Bali. Yang kedua ada institusi adat yang kuat.
Nah, institusi adat kan memiliki struktural tradisional seperti ulu upat atau hulu apat dan bendesa adat yang memiliki wibawa yang sangat dihormati. Nah, pemimpin adat di sini bertindak sebagai dinamisator dan figur panutan atau role model yang memimpin melalui keteladanan, perilaku bersih secara langsung, bukan secara instruksi formal, sehingga koordinasi program lingkungan dari pemerintah bisa langsung diadopsi secara oleh warga. Jadi, peran seorang bendesa adat, seorang kepala desa di sini harus mampu memberikan contoh nyata kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar membentuk suatu regulasi, bukan hanya sekedar memberikan instruksi, tapi juga mampu memberikan contoh bagaimana penerapan dari regulasi atau hukum atau aturan yang sudah dibentuk itu sendiri seperti itu. Sehingga masyarakat juga lambat laun akan mengikuti, akan mencontoh daripada perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu insentif ekonomi pariwisata. Desa Malikuran sebagai desa wisata membuat masyarakat itu sadar bahwa kebersihan desa itu adalah daya tarik utama pariwisata yang akan membawa dampak ekonomi langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan mereka sadar bahwa, oh saya menjaga lingkungan, saya menjaga kebersihan lingkungan, maka masyarakat eh, wisatawan seperti itu, wisatawan domestik maupun mancanegara banyak datang ke sini, banyak yang mengunjungi dan akhirnya perekonomian masyarakat bisa bergerak seperti itu. Dengan begitu, masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kebersihan lingkungan karena berdampak langsung dengan sektor perekonomian mereka yang berbasis dari pariwisata itu sendiri seperti itu, dengan sumber dari pariwisata itu sendiri. Lalu tantangannya apa untuk keberlanjutan dari kegiatan ini, dari program ini seperti itu? Yang pertama itu tekanan sektor komersial. Nah, meningkatnya warung, pedagang, souvenir di dalam desa berpotensi menghasilkan sampah dari plastik instan yang sulit dikontrol jika tidak ada regulasi ketat bagi pelaku usaha mikro. Jadi, namanya orang berjualan, barang-barangnya kan segala macam, termasuk dari bahan plastik. Nah, jika ini tidak dikelola dengan tepat, melalui regulasi yang tepat, maka akan menimbulkan sampah-sampah plastik seperti itu yang berbahaya. Yang kedua yaitu perilaku wisatawan. Ini juga salah satu aspek yang cukup sulit untuk dikendalikan karena tantangan terbesarnya adalah mengedukasi para wisatawan domestik dan mancanegara agar mematuhi peraturan pemilihan di daerah area publik desa. Nah, seringkali wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang datang ke Desa Palipan ini tidak mematuhi daripada aturan-aturan yang sudah ada sehingga mereka tidak memilah sampah, tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang ini tentu kontradiksi dengan adanya hukum adat. Dan disinilah peran dari masyarakat, peran dari pecalang, peran dari perangkat desa untuk mampu memberikan edukasi, menegur, dan memberikan sanksi apabila memang sudah berlebihan seperti itu. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada tepa air. Nah, meskipun sampah di hulu, dalam artian di hulu ini di desa itu sendiri sudah dipilah dengan sangat baik oleh warga, namun tetap bergantung pada performa birokrasi dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri untuk mengangkut residu air ke TPA kabupaten. Kalau misalnya TPA kabupaten sudah penuh, maka akan terjadi penumpukan di desa karena tidak bisa diangkut oleh truk sampah seperti itu untuk dibawa ke TPA akhir. Jadi harus ada juga pengelolaan yang tepat di daerah hilir seperti itu. Tidak hanya di hulu tapi di hilir. Sehingga ini dapat berkesinambungan seperti itu. Dapat berlanjut eh, secara berkesinambungan. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan dasaran. Jadi kesimpulannya adalah desa adat penglipuran adalah contoh dari penerapan co-production itu sendiri. Keberhasilan tata kelola sampah di sini membuktikan bahwa birokrasi publik tidak harus bekerja sendiri, melainkan dengan mengaktifasi modal sosial dan hukum adat, pelibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan atau regulasi akan meningkatkan efektivitas layanan publik, yaitu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Saran saya, untuk model integrasi hukum adat dan hukum modern seperti di Panglipuran ini perlu direplikasi oleh DLH di seluruh wilayah perkotaan di Bali, termasuk di desa juga, dengan penyesuaian mulai dari institusi yang terkecil seperti misalnya Banjar, yang ada di umumnya di daerah-daerah di Bali seperti itu. Karena tidak ada kelurahan, tidak ada desa, ya kita adanya Banjar, seperti itu, makanya kita mulai dari tingkat Banjar. Ini perlu disebarluaskan. Nah, untuk daerah-daerah lain di Indonesia, jika ingin apa namanya mengimplementasikan program yang sama seperti ini, perlu melakukan integrasi antara hukum administratif atau regulasi administratif dari pemerintah daerah setempat dengan hukum adat di desa setempat. Sehingga dengan begitu yang namanya hukum adat tidak lagi bersinggungan dengan hukum regulasi pemerintah, melainkan mampu berjalan beriringan dan bersinergi untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang
Madani seperti itu. Nah, ini untuk daftar pustakanya, ada jurnal ilmiah dan referensi teoritis, dan ada dokumen hukum dan kebijakan pemerintah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.